Halo anak-anak ibu yang baik, kelas 4. Apa kabarnya nak? Semoga tetap dalam keadaan sehat. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Rahim, kami bersyukur atas akal budi yang Engkau berikan kepada kami. Saat ini kami akan belajar tentang doa. Semoga kami tetap setia untuk mengandalkan-Mu dalam setiap langkah kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, mari kita lanjutkan pelajaran kita. Pada hari ini kita akan masuk yaitu ke bab 8, yaitu tentang makna doa. Maka kita pelajari nanti doa pribadi, doa bersama, dan doa spontan. Maka mari kita belajar tentang doa pribadi. Menyinggung kembali anak-anak ibu yang baik bahwa doa-doa pokok harian Katolik itu adalah 1. Tanda salib, 2. Kemuliaan, 3. Salam Maria, 4. Bapa kami, 5. Aku percaya, 6. Doa tobat. Anak-anakku yang baik, sekarang kita belajar tentang doa pribadi. Kamu tentu pernah berdoa, bukan? Maka salah satu unsur penting dalam relasi kita dengan Allah adalah doa. Doa pribadi merupakan komunikasi kita dengan Allah. Dengan berdoa pribadi, hubungan kita akan lebih dekat dengan Tuhan. Kita akan semakin merasakan kasih Tuhan. Maka sejauh mana pentingnya doa pribadi itu? Doa merupakan bahasa komunikasi kita dengan Tuhan. Melalui doa pribadi, kita secara khusus berbicara kepada Allah tentang banyak hal, seperti mengungkapkan permohonan kita, bercerita tentang keadaan kita dan keluarga kita kepada Tuhan. Ya, anak-anak ibu yang baik, kamu tentu pernah berdoa. Maka kalau berdoa itu harus dengan tulus hati. Sebelum dan sesudah belajar harus berdoa. Berdoa berarti bercakap-cakap dengan Tuhan. Dalam berdoa kita berbicara dengan Tuhan sekaligus mendengarkan kata Tuhan. Dalam doa kita berkomunikasi dengan Tuhan. Kita mengungkapkan iman dan kepasrahan kita kepadanya dan menyatakan ketergantungan kita kepada Tuhan. Maka doa-doa yang kita ucapkan harus 1. Tulus, 2. Jujur, dan sungguh keluar dari hati. Dalam berdoa kita tidak boleh sombong, tidak boleh pamer dan bertele-tele. Dalam berdoa kita harus tenang, hening, dan sopan kepada Tuhan. Kita harus menyediakan waktu untuk berdoa setiap hari. Dalam mengerjakan dan melaksanakan kegiatan kita harus mengawali dan menutupnya dengan doa. Memohon agar Tuhan selalu membimbing dan memberkati setiap kegiatan kita. Dengan demikian, kita dapat melaksanakan kegiatan kita dari awal hingga selesai dengan baik. Hal berdoa tertulis dalam Lukas 11 ayat 5 sampai dengan 13. Di sana nanti bagaimana ya cara meminta kepada Tuhan. Kalau kita selalu berdoa meminta kepada Tuhan, Tuhan akan mengabulkannya. Tentu kita harus tulus dan ikhlas. Berdoa secara pribadi adalah cara setiap pribadi untuk berhubungan atau berkomunikasi dengan Allah. Setiap orang mempunyai cara sendiri dalam mengungkapkan rasa syukur, permohonan, dan harapan-harapan mereka melalui doa pribadi. Ada yang berdoa di tempat umum, ada yang berdoa panjang lebar dan bertele-tele, dan ada juga yang berdoa jika diperhatikan oleh orang lain. Tetapi cara berdoa pribadi yang benar adalah cara berdoa yang diajarkan oleh Yesus kepada murid-muridnya
dan kita, yaitu doa Bapa kami. Maka anak-anak ibu yang baik, doa yang paling sempurna itu adalah doa Bapa kami. Berdoa adalah getaran hati suara nurani yang menyapa Allah, suatu permohonan dan syukur kepada Allah. Tanpa doa iman kita akan lemah, tanpa daya, kering dan tidak berbobot. Tapi dengan berdoa iman kita dikuatkan, diteguhkan, ditopang hingga kokoh tak tergoyahkan. Maka kebiasaan berdoa bagi umat Katolik sangatlah penting, mulai dari anak-anak hingga orang tua dan kakek nenek. Maka yang termasuk doa pribadimu yaitu doa pagi, bangun pagi, doa makan sesudah makan, doa tidur sebelum tidur dan sesudah bangun. Itu yang termasuk doa-doa pribadimu. Maka bagaimana kita harus berdoa dengan sikap-sikap yang bagaimana kita harus berdoa? Doa yang benar harus disampaikan dengan cara dan sikap yang benar. 1. Berdoa dengan tekun dan serius. 2. Berdoa dengan rendah hati di tempat yang tersembunyi. 3. Berdoa tidak perlu bertele-tele. Ungkapkan rasa syukur dan permohonan kita dengan kata-kata kita apa adanya. 4. Berdoa dalam nama dan perantaraan Yesus. 5. Berdoa dengan iman bahwa Allah Bapa sedang mendengarkan kita. Maka apa yang menjadi kebiasaan-kebiasaan yang baik untuk menjadi teladan bagi pengikut Kristus? 1. Berhimpun pada hari Minggu. 2. Membaca kitab suci. 3. Melaksanakan ibadat harian. Ibadat hariannya yaitu ibadat bacaan, ibadat pagi, ibadat siang, ibadat sore, ibadat penutup. Itu yang termasuk ya. 2 malam untuk mengawali dan menutup hari dalam nama Tuhan. 2 pagi itu termasuk ibadat harian ya nak. Lalu yang keempat, berdoa bersama keluarga. Yang kelima, berdoa secara pribadi. Ya. Lalu yang keenam, terlibat dalam kehidupan lingkungan, stasi dan paroki. Terus terlibat dalam masyarakat, berpuasa dan berpantang, memeriksa batin dan mengaku dosa di hadapan imam. Anak-anak ibu yang baik, ketika kita hendak berdoa, kita harus berdoa di tempat yang hening, sebagaimana yang diajarkan oleh Yesus. Yesus merupakan teladan kita dalam berdoa pribadi. Yesus selalu meluangkan waktu khusus untuk berdoa dan hidup dalam doa. Yesus merasakan melalui doa, ia semakin dekat dengan Bapa. Ia selalu memulai tugas dengan doa sehingga tugasnya selesai berjalan dengan baik. Kita pun hendaknya mengikuti teladan Yesus agar Allah memberkati segala kegiatan kita sehingga kegiatan kita dapat berjalan dengan lancar. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.